Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek kami, aplikasi Food Court Unesa. Aplikasi ini berguna untuk memesan makanan dan minuman dari Food Court Unesa. Perkenalkan, saya Duratun Nafisa dengan digit NIM terakhir 041. Saya Erido Adakusuma dengan digit NIM terakhir 013. Saya Gali Pratama dengan digit NIM terakhir 083. Pertama, pengguna akan ditampilkan mengenai gambaran Unesa Food Court, tempat makan dan berkumpul dari mahasiswa dan beberapa masyarakat, beberapa orang. Untuk di bawah tampilan ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 itu untuk list menu dari tiap kantin. Bisa diklik. Ini list menu dari setiap kantin. Oke, selanjutnya kita masuk ke stand, tampilan untuk stand dan menu apa saja yang ada di stand tersebut. Nantinya di setiap angka di bawah, display bawah akan menunjukkan tiap stand dan menu-menu yang mereka sajikan, yang nanti bisa kita pilih. Berikut cara pemesanan dari stand-stand yang tertera tadi, seperti contoh stand tomat, terus makanannya, gado-gado, terus kita bisa memilih minuman, contoh minumannya seperti es jeruk, contoh es jeruk, lalu klik pesan. Setelah klik pesan, pengguna akan menerima resi dari pesanan dan dapat mematikan aplikasi dengan klik tombol yaitu power. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. This meeting is being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada hari ini akan mempresentasikan program kami. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Alif Wali Akbar, Haya Fadila, Riza Acatafa, dan Alvinur Inayati. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi kami yaitu YouTube Downloader atau aplikasi untuk mendownload video musik yang itu nanti bisa terserah mau dalam bentuk MP4 atau MP3 dengan hanya mengkopikan link yang ada pada video YouTube tersebut. Kami akan mempraktekkan bagaimana cara penggunaan aplikasi kami. Untuk operator silakan mencoba mencari video YouTube. Kita coba cari lagu terserah wis. Lagu terserah. Setelah mengkopikan link yang ada di YouTube, kalian bisa memilih untuk disimpan di mana dengan mengklik select path lalu select folder. Setelah itu kalian bisa menentukan mau dalam bentuk MP4 atau dalam bentuk MP3.
Setelah menunggu beberapa saat, video sudah terdownload dan masuk ke dalam file yang Anda pilih tadi. Selanjutnya, Anda ketika ingin mendownload file dalam bentuk musik, Anda bisa memencet download file dalam bentuk MP3. Oke, sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya nih? Kenalin, nama aku Nasbadafar Ramadan dengan NIM 200513977023 dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini, saya beserta kelompok saya akan mempresentasikan aplikasi desktop ciptaan kami, yakni Petona. Nah, apa sih Petona itu? Jadi, aplikasi desktop Petona ini akan menghandle bagian administrasi pada website Petona yang telah ada, di mana website Petona tersebut telah berbentuk sebuah marketplace dan telah memiliki domain di internet. Jadi, yang awal merupakan fitur dari home, di mana tampilan pada fitur home ini terdiri dari 3 menu, yakni input barang, pemesanan, dan juga pelanggan. Nah, pada menu pelanggan, ketika kita tekan, akan muncul tampilan sebagai berikut, di mana tampilan tersebut merupakan data pelanggan yang telah membuat akun pada halaman website kami. Nah, untuk lebih lanjut, saya akan memberikan demonstrasi mengenai fitur dari aplikasi tersebut, di mana ketika kita membuat akun sebagai berikut dengan nama Aditya dan alamat email sebagai berikut, dan juga password, lalu daftar. Nah, ketika registrasi akun berhasil, maka seharusnya pada tampilan data tersebut akan muncul akun dengan nama Aditya dan juga email Aditya. Kita refresh, yap, dan nama Aditya telah muncul pada list nomor 7. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Zakir Asyal Arif, dengan NIM akhir 031, saya akan menjelaskan pada fitur input barang. Di mana fitur input barang ini akan menambahkan barang-barang baru yang akan nantinya masuk pada fitur shop. Di sini yang untuk ditampilkan di website kami. Seperti contoh nama produk, rambutan, stok barangnya kita isi 50 dengan harga 25. Rambutan buah. Open. Lalu kita tambah barang. Nah, maka produk berhasil ditambahkan. Di sini produknya sudah masuk. Dan akan dimunculkan di fitur shop ini setelah kita merefresh. Kenapa ini tampilannya masih belum ada? Karena masih ada sebuah bug di aplikasi kami karena masih dalam tahap pembuatan, dalam tahap perancangan aplikasi. Nah, di sini adalah barang-barang yang sudah disiapkan oleh admin yang nantinya akan ditampilkan kepada customer yang akan membeli produk-produk kami. Sekian dari saya. Untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Gagal Rizky Mulyawan dengan NIM akhir 045. Oke, saya di sini akan menjelaskan feedback. Di feedback terdapat review dan terdapat rating. Ketika ditekan yes akan muncul terima kasih dan no sama juga. Oke, selanjutnya di sini bisa memberikan nama. Dan memiliki komentar. Jika sudah, bisa ditekan submit dan akan muncul seperti gambar. Dan muncul terima kasih sudah memberikan komentar. Nah, muncul di samping itu, produk sangat bagus. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wes burung. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4, kelas 2020A, Prodi D4 Manajemen Informatika, akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu pembuatan aplikasi kalender MENS. Dengan saya sendiri, yaitu Rizka Nur Supriana Hakim, dengan NIM 2005-139-7025, dan rekan saya Hana Faradiana, dengan NIM 2005-1397073. Saya Firsa Alina Saputra dengan NIM 2005-139-7085. Saya akan menjelaskan tentang bagian penjelasan umum, yaitu masa subur adalah sebuah masa dalam siklus menstruasi wanita di mana terdapat sel telur yang matang yang siap dibuahi, sehingga bila wanita tersebut melakukan hubungan seksual, maka dimungkinkan terjadi kehamilan. Melihat pentingnya perhitungan masa subur wanita, maka kelompok kami ingin membuat kalender menstruasi melalui tampilan GUI Python. Next. Bawah. Berikut adalah alur penggunaan kalender MENS yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Vista Alina. Alur penggunaan kalender MENS. Yang pertama, mulai. Buka aplikasi kalender MENS, kemudian pilih tanggal. User dapat memilih tanggal mulai MENS, kemudian mulai MENS, muncul tanggal MENS, dan menulis catatan. Fitur ini digunakan untuk menambah catatan seperti keluhan user atau catatan lainnya. Next ke bawah. Setelah itu selesai. Selanjutnya dijelaskan oleh Rizka Nurul. Baik. Jadi di sini merupakan aplikasi yang telah kami buat. Di sini telah terdapat fitur seperti kalender pada umumnya, yaitu di sini pada bulan Juni, dan bisa dipilih bulan Juli atau bulan yang akan dipilih. Setelah itu ada tahun, bisa memilih tahun 2022 atau 2023 sesuai tahun yang dipakai oleh user. Seperti bulan ini, yaitu tanggal 21 bulan Juni 2022. Jika user bertepatan hari ini, yaitu mulainya menstruasi pertama, maka bisa diklik tanggalnya. Tanggal 21, setelah itu bisa menggunakan fitur tombol mulai mens, maka akan muncul siklus mens pertama, yaitu tanggal hari ini, yaitu 21 Juni 2022. Selain itu, user juga dapat menggunakan fitur catatan. Jika ditekan tombol catatan, maka akan keluar fitur yang seperti note catatan, ya, di mana user bisa menulis keluhan atau gejala yang dialami selama user menstruasi, seperti gejala pusing. Atau gejala seperti yang lainnya. Bisa menggunakan fitur catatan ini. Baik, seperti itu
aplikasi yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan aplikasi sistem kasir kafe berbasis desktop dengan judul EUD Cafe. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari tim kami, yaitu yang pertama ada Isa Iman Muhammad dengan NIM 019, yang kedua ada Tatsbita Tiplia dengan NIM 027, dan saya Dewi Nur Arifah dengan NIM 079. Dalam menempuh mata kuliah pemrograman visual ini, kami merancang sebuah aplikasi berbasis desktop sistem kasir kafe, yaitu dengan judul EUD Cafe. Aplikasi ini berbasis desktop yang bertujuan untuk memudahkan admin kasir dalam mengelola data transaksi pemesanan menu, yang didukung oleh kemudahan dan kenyamanan. Aplikasi ini memiliki fitur pilihan menu yang terdiri dari menu makanan, minuman, dan juga jajanan. Kemudian, fitur memilih menu ada memasukkan jumlah menu, total harga yang sudah terhitung secara otomatis, dan juga ada fitur struk dan fitur simpan struk. Dan untuk demonstrasinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini sistem aplikasi desktop kami memiliki satu tampilan saja, yaitu tampilan menu kasir. Terdapat 4 bagian utama. Yang pertama bagian judul, kemudian bagian menu, selanjutnya ada bagian tampilan harga, kemudian ada bagian kolom entry struk. Pertama, memilih menu makanan. Misalnya chicken katsu 1, kemudian apple juice 1, kemudian tempura 1. Setelah itu mengeklik tombol total agar menampilkan harga di bagian tampilan harga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kemudian dari total harga ini yang sudah muncul, jika kita akan menampilkan struk, maka kasir akan memencet tombol struk. Kemudian di sini akan muncul semua struknya, dari harga total, pajak, dan lain-lain. Kemudian jika ingin menyimpan struk, klik tombol simpan. Kemudian misal diberi nama order 1, order 2, kemudian save. Nah, ketika sudah disimpan, akan muncul tulisan struk Anda berhasil disimpan. Ketika sudah ganti pembeli, bisa mengklik tombol reset untuk menghilangkan semua sudah muncul tadi. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bagaimana cara kerja tentang aplikasi kami, yaitu aplikasi Grocery. Baik, yang pertama di sini langsung saja kita ke menu login untuk bisa mengakses aplikasi kami. Bisa memasukkan kode kasir dan passwordnya, lalu tekan login untuk masuk. Setelah itu kami bisa memilih beberapa menu, yaitu seperti menu master. Di menu master terdapat beberapa pilihan, yaitu kasir dan barang. Kasir. Nah, di sini kita bisa memasukkan kode kasir, lalu nama kasir, password kasir,
level kasir. Seperti ini contoh bagaimana cara menginput dan ada tulisan data berhasil diinput apabila sukses diinput. Lalu di sini kita juga bisa mengedit apabila data berhasil diedit akan muncul seperti ini. Lalu di sini juga bisa hapus apabila berhasil dihapus akan muncul seperti ini. Dan di sini ada menu tutup juga untuk menutup menu kasir ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, di sini ada menu master barang. Di sini kita bisa menginputkan barang. Di sini kita bisa menginputkan barang dengan memasukkan kode barang, nama barang, harga beli, harga jual, jumlah barang, satuan barang. Di sini juga kita bisa mengedit sama dengan seperti di master kasir, dan juga ada menu hapus juga, dan yang terakhir ada menu tutup juga. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya ada menu transaksi, di mana di menu transaksi terdapat penjualan, dalam menu ini kita dapat menambahkan barang yang akan dibeli oleh pembeli, seperti misalnya beras, gula, dan lain-lain. Itu merupakan bahan pokok dan sekunder. Dan kita juga bisa menginputkan berapa banyak barang yang akan dibeli. Kemudian kita dapat menambahkan dan akan keluar apa saja list-list yang barang yang ditambahkan dan totalnya. Kemudian di file juga kita bisa logout untuk mengeluarkan yang tadi. Jadi otomatis menu-menu yang tadi itu bisa tertutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Agung. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proyek UAS pemrograman visual yang mengambil tema translator multibahasa. Kami dari kelas A yang beranggotakan Safitri Dewati Lestari dengan NIM 039 dan Nugroho Dwirianto dengan NIM 047 dan saya sendiri Raffi Aulia Permana dengan NIM 071. Penjelasan umum. Aplikasi yang kami buat adalah translator multibahasa. Translate dalam kurung terjemahan adalah sebuah alat penerjemah yang berupa teks dari bahasa sumber untuk menghasilkan teks padanan dalam bahasa yang dituju untuk mengkomunikasikan pesan serupa. Translator multibahasa sederhana adalah sebuah aplikasi penerjemah sederhana yang dapat merubah dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Pada aplikasi kami terdapat beberapa bahasa yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lain, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Arab, Perancis, Jepang, Spanyol, dan Thailand. Aplikasi translator kami mempunyai fitur Play Sound yang berfungsi untuk
memperjelas ucapan setiap kosakata dalam beberapa bahasa. Jadi kontribusi setiap anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Raffi Auli Permana. Pada aplikasi translator multibahasa ini saya mengerjakan bagian yang pertama membuat layout, yang kedua membuat text box untuk memasukkan teks yang akan diterjemahkan, membuat fitur untuk melihat hasil translate atau output, kemudian yang keempat yaitu membuat fitur tombol translate. Selanjutnya untuk kontribusi dalam pembuatan aplikasi ini yang saya bikin itu berarti aplikasi translate mengerjakan pakai tombol, yaitu menambah tombol Python terhubung ke bagian hasil terjemahan agar memperjelas hasil terjemahan ke dalam format suara, membuat tombol milih bahasa yang akan ditranslate untuk pilihan bahasanya, ada bahasa Arab, Inggris, Prancis, Indonesia, Jepang, Spanyol, dan Thailand, membuat kamus bahasa dan mengubah tombol translate ke fungsi translate. Untuk saya sendiri, Sabri Juan Lestari, pada pembuatan aplikasi translator multibahasa, saya mengerjakan bagian fungsi untuk tombol Python agar saat tombol Python diklik dapat mengeluarkan suara berupa hasil translate dari bahasa yang diinputkan dan mengerjakan bagian fungsi translate supaya aplikasi dapat berjalan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menjalankan aplikasinya. Kemudian buka VS Code dan pencet tombol tanda panah di pojok kanan atas. Nah, aplikasinya sudah muncul. Kemudian kita masukkan kata atau kalimat. Sebagai contoh, aku pergi ke pasar. Kemudian kita pilih bahasa Inggris. Dan kita translate. Nah, outputnya akan muncul I go to the market. Kemudian kita coba lagi ke bahasa Jepang. Ini sudah muncul. Kita coba lagi ganti kalimat. Selamat pagi. Kita translate. Nah, berubah. Kemudian kita coba lagi ke bahasa Inggris. Nah, akan muncul output good morning. Kemudian akan kita coba fitur play sound. Good morning. Oke, output sudah muncul. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Saya Muhammad Rizky Kavendio dengan NIM JD terakhir 011. Saya Wiku Gimnasiar Farhan Pratama dengan NIM 015. Saya Muhammad Kamul Jaya dengan digit NIM terakhir 035. Di sini kami akan mempresentasikan aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi Carbon Footprint. Jadi kalau mau masukkan input ke kategori kendaraan, ini di sini pilih kategorinya. Inputnya berapa, misalnya 10. Kategori motor, account. Ini hasilnya untuk kategori kendaraan. Misal ganti ke mobil. Ini hasilnya untuk mobil. Ya, itu. Selanjutnya ke kategori makanan, misalnya 20 untuk daging ayam. Ini hasilnya. Lalu ke daging sapi. Jadi ini nanti inputnya sesuai sama rumus, dikalikan sesuai sama rumus, lalu ditampilkan ke kotak ini hasilnya.
tahu, tempe, nasi putih. Lalu ke kategori karbon elektronik. Oke. Ini untuk smartphone hasilnya segini, untuk laptop atau PC hasilnya segini, untuk AC hasilnya segini, untuk PC hasilnya segini. Begitu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Jadi ini adalah keseluruhan dari penjelasan mengenai aplikasinya, mulai dari struktur kodenya dan kemudian demo dari aplikasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas akhir kami, yaitu proyek pembuatan aplikasi berbasis desktop, yaitu konverter suhu. Adapun kelompok kami yaitu terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri dengan perkenalkan, nama saya Muhammad Rahulil dengan digit NIM terakhir yaitu 043. Dan saya Ahmad Daniel Fayat dengan NIM 037. Ari Kurniawan dengan NIM 057. Oke, baik. Presentasi kami akan dimulai dengan teman saya yaitu Daniel. Untuk share screen bisa dimulai. Bisa mempelajari perhitungan suhu ini dengan cara yang mudah. Mungkin beberapa dari Anda telah mengenal beberapa aplikasi perhitungan suhu, namun mungkin belum mengerti bagaimana menghitung suhu sendiri. Aplikasi yang kami rancang ini bukan sekedar untuk mengetahui nilai konversi suhu, namun Anda juga mampu mempelajari rumus-rumus perhitungan suhu dan penulis yang kami sediakan. Adapun maksud penulis membuat tulisan ini yaitu yang pertama, merancang aplikasi konversi suhu dengan menyisipkan rumus-rumus perhitungan suhu. Yang kedua, membuat rancangan aplikasi konversi suhu dengan bermacam-macam suhu. Yang ketiga yaitu mempermudah setiap orang untuk menghitung suhu secara cepat dan akurat. Baik, untuk bab selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman kami. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasinya. Jadi, konversi suhu merupakan cara untuk menyatakan suhu suatu benda dari satu skala ke dalam skala lainnya. Jadi, suhu suatu benda dalam Celsius dapat dikonversi atau diubah ke dalam skala lainnya, yaitu Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Untuk mengkonversi suhu dari satu skala ke skala lain dapat menggunakan rumus atau formula tertentu yang sudah ditetapkan. Di dunia terdapat banyak standar satuan hitungan skala suhu. Yang paling dikenal adalah Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Mohon maaf, apa screen saya udah muncul? Sudah, Mas Raul. Oke, baik. Untuk penggunaan aplikasi ini, yang pertama yaitu buka aplikasi konversi suhu ini. Selanjutnya yaitu kita tulis suhu apa yang akan kita konversikan. Semisal contoh suhu Celsius ke Fahrenheit, atau yang lain bisa Fahrenheit ke Celsius, atau juga bisa Kelvin ke Reaumur, dan begitu pula sebaliknya. Kemudian ketik angka yang akan dikonversikan. Semisal angka 12 Kelvin akan dikonversikan ke
reaumur. Kemudian klik hitung. Nah, kemudian hasil dari konversi 12 Kelvin akan muncul yaitu min 208,8 reaumur. Untuk rumusnya sendiri yaitu 12 Kelvin dikurangi 273 dikali 4,5 dengan hasilnya 208,8 reaumur. Kemudian untuk hasil ini akan muncul di bagian history, yaitu 12 Kelvin menjadi min 208,8 reaumur. Kurang lebihnya dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau tingkah yang lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hayat, NIM 07 dan anggota kedua Wahid Amin Samsudin, NIM 077 dan anggota ketiga Maulana Dwi Caksukma, digit NIM belakang 021. Di sini kami akan mempresentasikan aplikasi kami yaitu e-parking. Aplikasi yang kita buat berupa sistem informasi parkir kendaraan berbasis desktop yang kita beri judul e-parking. Aplikasi sistem informasi parkir kendaraan merupakan suatu aplikasi yang dibuat untuk informasi lamanya waktu saat kendaraan tersebut parkir dan juga memberikan informasi transaksi pembayaran yang dilakukan. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini yang pertama yaitu dengan adanya sistem ini diharapkan minimalkan kesalahan dan dalam hal pengelolaan parkir kendaraan. Yang kedua yaitu suatu informasi yang memberikan kemudahan parkir kendaraan. Dan selanjutnya kita akan munculkan aplikasi. Dan berikut ini adalah aplikasi kita. Tampilan pertama yaitu tampilan login. Akan admin dan password yang berisikan admin. Kemudian akan login. Baik, akan saya lanjutkan untuk form 2, halaman utama, seperti ini. Dan contoh admin, input nomor kendaraan, kemudian input jenis kendaraan, contoh, kemudian warna, kemudian masuk. Dan untuk masuk akan seperti ini. Untuk apabila pengguna akan keluar, admin input waktu keluar, contoh, dan akan muncul form 3 seperti ini. Dan untuk form 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjutkan. Setelah itu akan muncul nota atau bagian berisi data, tanggal,
tanggal masuk, tanggal keluar, dan durasi lama parkirnya, dan juga tagihan atau pembayaran parkirnya itu. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, perkenalkan kami di sini dari kelompok 11 dari D4 Manajemen Informatika 2020 yang dianggotai oleh Nama saya Iqbal Aryo Saputra, NIM terakhir saya 029. Selanjutnya Mas Muna. Sendiri. Mas Basa, silakan. Nama gue Mas. Baik. Barada Persaya Kaputra dengan 3 digit terakhir 033. Monggo Mas. Dan saya Muhammad Ramadan Muna dengan 3 digit NIM terakhir 059. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya terlebih dahulu tentang aplikasi yang kami buat. Aplikasi yang kami buat itu berupa sistem informasi tabungan berbasis desktop yang kita beri judul tabungan. Tabungan itu dilatar belakangi untuk membantu pengguna dapat mengetahui jumlah uang yang sudah ditabung dan mempermudah untuk menggapai keinginan jumlah uang yang akan ditabung secara berkala. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini yaitu yang pertama adalah dengan adanya sistem ini diharapkan agar dapat meminimalkan kesalahan dan waktu yang lebih efisien dalam hal pengolahan data tabungan yang sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, memberikan kemudahan pada seseorang untuk menabung dengan cepat dan efisien. Untuk penggunaannya ya, demonstrasinya yaitu pertama kita akan menampilkan halaman jadi begini. Saya akan menyampaikan tentang sit up. Sebelum login, ketika pengguna belum sit up maka tidak bisa login. Nah di sit up ini pengguna harus mengetikkan atau memasukkan data berupa nama, email, password, dan nomor password. Jika sudah, maka pengguna akan diarahkan ke halaman login. Halaman login ini nanti akan disampaikan oleh Mas. Monggo. Oke, di sini saya akan melanjutkan mendemokan tentang aplikasi tabungan. Di sini saya menjelaskan tentang menu login. Pastinya tadi kan sign up untuk memfilter akun pengguna. Jadi di sini sebagai login untuk masuk ke aplikasinya. Di sini berisikan email sama password yang telah didaftarkan pada sign up tadi. Oke, kita coba masuk ke aplikasinya. Kita masukkan email sama passwordnya. Kita akan masuk ke menu login. Setelah itu di sini user akan melakukan target tabungan yang diinginkan. Di sini ada beberapa target nominal yang user dari aplikasi target tabungan terdapat target yang telah ditentukan, antara lain mulai dari 500, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, dan 10 juta. Setelah itu kita coba pilih target yang 500.000. Oke, di sini masuk ke tabungan utama yang berisikan saldo yang akan dijelaskan oleh Mas Munah. Oke, terima kasih Mas Iqbal.
Di sini tampilan utamanya saldonya dimulai dari 0. Di sini user bisa menambahkan saldo ini sesuai dengan tabungannya. Misalnya di sini saya tulis 10.000 simpan, lalu otomatis saldo akan tambah dari sebelumnya sesuai nominal yang dimasukkan. Nah, di sebelah kanan ini ada tampilan list data yang sesuai kita masukkan tadi. Misalnya tanggal sendiri ini diambil dari tanggal ini, tanggal sesuai komputer kita, dan nominal adalah yang dimasukkan tadi, serta keterangan ini ada masuk, berarti kita sebelumnya memilihkan untuk menabung. Nah, di sisi lain ada pilihan untuk keluar. Keluar ini untuk mengambil uang, misalnya kita ambil 5.000 untuk di keluar. Nah, di sini saldo sebelumnya dikurangi dengan saldo yang dimasukkan nominal keluar sesuai keterangan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi RIP App, aplikasi baca buku online. Oke, selamat datang di video kami. Nah, kami dari kelompok 1 PEMVIS, Programan Visual MI 2020B. Nah, apa itu RIP App? Nah, jadi RIP App ini punya nama, yaitu dari sebuah singkatan. Nah, apa kepanjangannya? Kepanjangan dari RIP App sendiri adalah Reading a Book Application. Nah, jadi simpel sekali ya teman-teman. Di aplikasi RIP App ini kita hanya perlu login. Caranya login gimana? Ya, kita klik tombol Start Reading di sini. Nah, di sini kita memilih akun Google mana yang akan kita gunakan. Saya akan menggunakan akun Google ini. Nah, oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, ini masih loading. Nah, selamat datang di home screen. Nah, jadi home screen atau dashboard kita ini, ketika kita itu membuka pertama kali aplikasinya, jadi seperti ini ya. Jadi di sini ada tampilan list book yang bisa kita baca. Lalu ini ada buku terbaik di hari ini. Lalu ada history book. Jadi di sini ya, history booknya. Jadi ketika buku ini sudah pernah dibaca, nanti tombolnya akan berubah bertuliskan resume. Nah, sebaliknya kalau buku ini belum dibaca sama sekali, nanti tulisan di tombol ini yaitu read, begitu saja. Nah, jadi apa saja detailnya di buku ini, buku Apik Temenan ini. Jadi di bagian atas ini ada judul buku, lalu yang di tengah ini adalah bagian-bagian bukunya, yaitu ada bagian 1 prolog, lalu bagian 2 apa, terus bagian kelima apa, dan seterusnya. Jadi begini. Lalu di sini di bawah sendiri ini ada buku yang disarankan. Oke. Jadi bagaimana cara kita membacanya? Ini tinggal klik saja tombol di sini, lalu di sebelahnya tombol ini ada tombol untuk memasukkan favorit. Jadi begini. Nah, ini sudah dimasukkan ke dalam favorit. Lalu di bawahnya ada rating buku ini. Nah, jadi langsung saja kita baca. Ini masih loading ya, teman-teman. Jadi begini ya tampilannya. Nah, jadi di sini juga ada indikatornya. Kita itu berada di halaman berapa, lalu jumlah halamannya berapa,
Nah, ini kita berada di halaman 3. Jumlah halamannya ada 340 halaman. Begitu. Oke. Kita kembali ke home screen. Nah, ini ya. Ini ada detailnya. Class read kita itu ada di mana. Jadi lalu untuk color-colornya sendiri kita sesuaikan dengan pengguna, yaitu kita targetkan penggunanya itu di target pengguna kita yaitu pengguna yang belum tertarik sama buku atau yang suka membaca buku, jadi begitu. Yang suka membaca buku ini bisa nyaman, lalu yang belum tertarik membaca buku itu bisa tertarik untuk membaca buku, jadi begitu. Color-colornya kami sesuaikan seperti itu. Gitu. Kita menggunakan aksen utama yaitu warna hijau army, jadi gitu. Nah, ini ya, konsep desainnya juga minimalis seperti itu. Baik, ini ada tombol lockout, kita juga bisa lockout lewat sini. Nah, jadi begitu ya teman-teman, RIP app aplikasi baca buku online. Sekian, terima kasih. Oke, mulai. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 2, kelompok pemrograman visual, dengan saya sendiri Dafa Fauzan Hadiansyah dengan NIM 200513970024. Dan saya juga dengan Muhammad Imam Amiruddin dengan NIM 200513970068. Dengan saya Don Sendar Tambunan dengan NIM 20513970056. Ya, kami di sini akan menjelaskan tentang aplikasi yang telah kami buat. Aplikasi yang telah kami buat ini menggunakan database SQL. Jadi kalau mau menggunakan aplikasinya kita harus menggunakan SQL Server. Jadi kita harus mengaktifkan SEM-nya dulu. Untuk memulainya ada tampilan start dan kita harus memulai SEM-nya dulu. MySQL. Ya, setelah dimulai MySQL-nya kita langsung menuju ke aplikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan inilah bentuk aplikasi dari kami. Yang pertama kita adalah mengeklik note yang di samping dan menambahkan yang bernama belajar. Jangan lupa untuk mengisi tanggalnya tanggal 1 bulan 6 tahunnya 2022. Itu kita mengisi untuk notes apa yang harus diisi dalam belajar tersebut, ialah contohnya belajar bahasa Inggris. Ya, baik. Setelah itu, jika ingin menghapus dari belajar tersebut, maka klik tanda silang untuk menghapus note tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang untuk mengedit dari teksnya. Semisal kita ada judul kegiatan belajar. Kemudian untuk mengedit apabila ada kesalahan, kita dapat mengklik terlebih dahulu di sini, kemudian mengganti isi dari notes. Atau ingin mengganti kegiatan, judul kegiatan, semisal
dapat mengedit dengan mengklik tombol yang ada di tengah. Kemudian di sini bisa terdiri dari banyak task. Sampai kita membuat tes. Bisa dilihat bisa terdiri dari beberapa task. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang aplikasi to-do list dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu membuat aplikasi berdonor dengan sistem CRUD dengan bahasa pemrograman C#. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Septian Asil Yonanta dengan NIM 200513970332. Selanjutnya, rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Kafi Darjani dengan NIM 3 digit NIM terakhir 014, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dita Aulia dengan 3 digit NIM terakhir 020. Baik, setelah kelompok kami memperkenalkan diri masing-masing, maka selanjutnya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 kelas 20-20B manajemen informatika. Di sini kelompok kami membuat aplikasi yang bernama Ayo Sehat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pemrograman visual. Kelompok kami di sini beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Ryan Vito Gustiansa dengan NIM terakhir 042, teman saya Nadia Nazila dengan NIM terakhir 028, dan Nurmasari Larasaji dengan NIM terakhir 062. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Nurmasari Larasaji. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan di bagian catatan. Catatan di sini bisa menambah catatan tekanan darah, catatan gula darah, BMI, BF, dan kalkulator, catatan waktu tidur. Kita coba catatan tekanan darah terlebih dahulu. Di sini kita bisa set tekanan darah yang kita catatan tekanan darah kita, misal 105. Dan tekanan darah diastoliknya itu misal 80. Dan detak jantungnya misal 60 BPM itu. Dan kemudian ini catatan disimpan. Oh iya, bisa dikosongin juga, kemudian disimpan. Nah, di sini ada catatan berarti tekanan darah kita normal. Dan nanti munculnya di insight di bagian tekanan darah. Nah, itu sudah tampil 10 hari terakhir, 20 terakhir, ada 20 terakhir, 30 terakhir. Kemudian catatan gula darah. Catatan gula darah sebelum makan. Kita set misal 7. Simpan. Nah, di sini juga tertera berarti gula darah yang kita alami itu tinggi. Dan ini juga akan tampil di bagian insight di bagian gula darah. Dan yang sesudah makan kita set misal 6. Nah, ini normal.
Dan ini akan tampil juga di bagian insight, bagian gula darah. Dan yang ketiga itu BMI dan BF kalkulator. Nah, misal di sini perempuan, tingginya 158, beratnya 60, umurnya coba kita set 20. Selesai, kemudian hitung. Berarti ini sehat BMI-nya 24,0. Kemudian ini juga akan tampil di bagian insight ya. Nah, ini udah muncul seperti ini grafiknya. Dan lanjut yang terakhir catatan waktu tidur. Catatan waktu tidur misal kita set 9 jam. Simpan. Nah, ini juga tertera tidur baik 9 jam. Nanti juga akan muncul pada tampilan insight, grafiknya yaitu di bawah waktu tidur. Nah, ini udah muncul. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian pengingat obat. Yang pertama, tambahkan baru, lalu masukkan nama obat, misal Bodrek. Terus bisa ditambahkan foto, terus oke. Nah, di situ ada tambahkan alarm. Dosisnya misal 2, itu tanggalnya dimulai dari, nah itu Kamis 16 Juni jam 10.30. Lalu dosisnya bisa ditulis 2 kali sehari. Lalu konfirmasi. Sudah tersimpan. Lalu bisa dilihat di riwayat ada tanggal konsumsi buat obat itu, dan bisa dapat PDF-nya dari dosis obat itu bisa diekspor lalu dijadikan PDF, lalu bisa di save di file atau di print. Sekian presentasi aplikasi Ayo Sehat dari kelompok 4. Jika ada kesalahan kata, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desta Ari Alfananda dengan NIM 2005-1397008. Saya Christopher Juliana WWK Siombing dengan NIM 2005-1397050. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Aliuddin, NIM 2005-1397048. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang bernama sistem gudang. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengenai sistem gudang ini. Aplikasi sistem gudang yang kami buat ini bertujuan untuk pemanajemen sebuah gudang dengan keterangan agar kita bisa tahu tentang data yang masuk dan data apa saja yang keluar dari gudang untuk dipasarkan dengan jenis apa saja dan untuk memanajemen agar tahu barang mana saja yang sudah mendekati expire. Sehingga barang yang akan masuk lebih awal akan dipasarkan lebih awal, tentunya juga untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan data dan untuk mempermudah admin gudang dalam melakukan pengecekan data. Tolong untuk tampilan dari aplikasinya. Untuk tampilan dari aplikasinya, pada bagian kiri tersebut ada bagian edit barang yang berisi nama, berat, isi, tempat, dan kadaluarsa serta nomor. Lalu ada button simpan yang betul untuk menyimpan, hapus untuk menghapus. Lalu ada edit untuk mengedit data, lalu ada reset atau clear untuk menghapus semua data. Lalu yang di sebelah kanan itu ada sebuah tabel yang isinya hasil dari inputan yang dilakukan dari form yang sebelah kiri. Tolong untuk pengerjaannya, Mas Kris.
Begitulah untuk cara memasukkan data. Nah, kemudian kita akan menghapus data. Untuk menghapus data cukup masukkan nomor di sini dengan memasukkan pada kolom nomor di sini. Misalnya di sini 2022 kita hapus. Atau 2021 kita hapus. Barang sudah terhapus. Untuk bagian reset atau clear ada bagian reset pada bagian kolom edit barang ini. Misalnya kita akan menginput data, misalnya dengan input 222. Namun ada kesalahan saat ingin menginput kita tinggal reset. Nah, semua akan menjadi kosong. Untuk edit akan mengedit bagian di sini dengan memasukkan lagi semua nama, nomor, nama barang, berat, isi, tempat, kadaluarsa dan dilakukan edit. Begitulah fitur-fitur yang ada di aplikasi kami oleh kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pojok kiri atas terdapat menu master data dan transaksi. Di sini kita bisa klik master data, kemudian pilih data barang. Nah, setelah itu di sini ada fitur cari data. Di sini misal kita masukkan nama barang naik. Nah, kemudian di kolom bawah ini akan terdapat informasi mengenai nama barang naik. Kemudian untuk ID barang, nomor ini sudah otomatis terisi dari sistem. Kemudian kita isikan nama barang, contoh polo, nama barang polo. Kemudian jenis barang baju, ukuran S, harga beli 200, kemudian kita inputkan harga jual 250, kemudian stok kita isi 8. Nah, setelah itu kita klik simpan. Kemudian setelah kita klik simpan, akan muncul notifikasi data telah tersimpan. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk jika kita ingin mengedit data barang, kita klik nama barang. Contoh kita edit Adidas. Kita klik. Kemudian stoknya kita rubah menjadi 10. Kemudian klik edit. Nah, di sini akan ada notifikasi data telah terubah, kita klik OK. Nah, berikut tampilan bahwa nama barang Adidas ini stoknya telah berubah menjadi 10. Kemudian, jika kita ingin menghapus data barang, kita klik, contoh kita klik polo, kemudian kita klik hapus. Nah, di sini akan ada notifikasi konfirmasi bahwa apakah kita yakin akan menghapus. Kemudian, jika kita yakin, kita klik OK. Nah, di sini akan muncul notifikasi bahwa data telah terhapus. Kita klik OK. Selanjutnya, pada fitur transaksi, kita klik, dan akan muncul fitur penjualan, kita klik. Ini adalah tampilan fitur penjualan. Pada bagian atas terdapat nomor transaksi yang sudah terisi otomatis, dan juga tanggal yang sudah terisi otomatis. Kemudian kita ketik ID customer dengan kode 009. Nama customer misalnya Rani. Pada bagian ID barang kita klik cari. Dan akan muncul tampilan list data barang yang kita cari. Misalnya kita akan klik Nike. Dan pilih.
maka akan muncul tampilan nama barang naik dengan harga yang sudah tertera, dan kita masukkan jumlah. Kita masukkan 2, dan kita klik tambah. Pada bagian bawah akan terdapat total harga pembayaran yang harus kita bayarkan. Misalnya kita akan memasukkan uang 350 di bagian bayar. Dan akan muncul kembalian yang kita terima. Kemudian kita klik simpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Perkenalkan, saya Rizky Januar Irmansyah dengan NIM 200513974046. Kemudian ada teman saya. Saya Muhammad Yogi Firmansyah dengan NIM 200513970444. Dan saya Fangfa Kurozi dengan NIM 200513976060. Kemudian dilanjut mengenai tentang deskripsi tentang sekilas gambaran aplikasi kami, yaitu tentang aplikasi pendataan barang dan juga food secara sederhana namun real time dan efektif dan efisien. Kemudian masuk ke demo aplikasinya. Untuk yang pertama, kita bisa tambah data terlebih dahulu dengan mengisi beberapa field yang disediakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan fitur dari tambah data. Untuk tambah data, di sini langsung tersedia kode barang yang otomatis atau auto increment dari urutan kode terakhir. Tinggal masukkan kode nama barangnya. Misalnya susu bubuk, jenis barang, minuman, harga barang 5.000 misalnya, jumlah 20, satuan saset. Untuk tanggalnya, tanggal sekarang, tinggal klik tambah data. Setelah itu ada message data berhasil ditambahkan. Otomatis data akan tertambah di database dan ditampilkan pada data grid view. Selanjutnya, fitur yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya di sini ada ubah data, di mana kita bisa mengubah data yang semuanya kita tambah tadi, mengubah misalnya kita ubah dari barang nomor 3 atau seterusnya kita ubah. Di sini kita bisa ubah dari mulai nama barang, jenis barang, harga barang, jumlah barang, dan satuan. Kita mulai dari nama barang dahulu. Sini kita rubah seperti info, dan kita rubah harga dari isi info tersebut. Nah, setelah kita merubah, nanti kita bisa rubah jumlah barang juga. Terus juga jumlah barang, dan kita bisa merubah tanggalnya juga. Oke. Lalu kita klik ubah data, ini ada bahwa muncul bahwa data berhasil diubah. Selanjutnya ada hapus data, di mana kita bisa merubah hapus data itu. Tentu kita merubah hapus data dari barang nomor 2, yaitu mie instan. Setelah kita klik hapus data, sini ada pilihan apakah yakin Anda ingin menghapus data barang mie instan. Nah, kita bisa pilih yes atau no. Nah, ini kita memperhatikan kita klik yes dan pop-up muncul bahwa data berhasil dihapus.
Kemudian ada fitur cari data barang. Di sini kita bisa mencari data barang yang sudah ada di text box. Contohnya kita ketik minyak, maka akan muncul sesuai pencarian yaitu minyak di dalam text box. Kemudian selanjutnya ada fitur refresh. Di sini fitur refresh berguna untuk merefresh data yang telah ada di file yang mau kita isikan. Kemudian klik tombol refresh, akan di refresh kemudian. Baik, untuk fitur selanjutnya yaitu fitur simpan data. Di sini untuk fitur simpan data bertujuan untuk mencetak yang ada pada tabel atau data grid view ini dan diubah menjadi file PDF. Untuk caranya seperti berikut. Klik simpan data, kemudian pilih Microsoft Print to PDF, setelah itu klik print. Apakah terlihat? Terlihat. Baik, di sini ada muncul laporan data barang yang berupa PDF. Ada tabel yang mencetak dari tabel dari data grid view yang dicetak menjadi file PDF. Jadi aplikasi ini berguna untuk pendataan barang, misalnya untuk data barang yang masuk pada gudang dan sebagainya. Baik, mungkin seperti itu demo dari aplikasi ini. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proyek mata kuliah pemrograman visual yang sudah kami buat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tria Suci Cahyani dengan NIM 200513970554. Saya Santi Kalana Hayati dengan NIM 2005139706. Dan saya Himatul Zahiro dengan NIM 200513977070. Berikut adalah tampilan dari kalkulator nutrisi. Nah, ini adalah halaman dashboard. Ada fitur kalkulator, fitur input data makanan, dan kemudian ada tombol exit. Kemudian pada halaman kalkulator, dengan background warna hitam, masukkan makanan yang Anda makan. Ada nama dengan label berwarna putih. Kita masukkan nasi. Kemudian jumlah atau gram, kita isi 100 gram. Kemudian ada tombol submit. Ketika kita submit, akan menunjukkan hasil. Pada hasil perhitungan nutrisi diperoleh 100 KCAL, 100 protein, 100 karbohidrat, dan 100 lemak. Kemudian kita akan memasukkan makanan yang kedua, yaitu kita ambil contoh kangkung dengan berat 100 gram. Kemudian kita submit. Di sini akan menghasilkan maaf, makanan yang Anda masukkan belum tersedia datanya. Nah, mengapa demikian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kenapa data kangkung di sini pas disubmit tidak keluar perhitungannya, dikarenakan
user belum melakukan data makanan di dalam tabel penginputan makanan. Jadi jika user ingin bisa menampilkan hasil perhitungan, maka terlebih dahulu kita menginput data makanan di tabel input data makanan. Nama, di sini ada nama, ada masukkan jumlah kalori dari kangkung, ambil contoh, kemudian protein, masukkan karbohidrat, dan juga lemaknya. Lalu di sini ada label submit, kemudian submit. Setelah disubmit, maka penginputan data sudah selesai. Lalu back, kita coba untuk menghitung nutrisinya. Setelah itu masukkan jumlah gram, submit. Maka hasil perhitungan nutrisi dari kangkung ini akan keluar. Seperti ini ada nutrisi 50 KCl, 20 protein, 10 karbohidrat, 30 lemak. Hasil ini merupakan tadi waktu kita penginputan data makanan di kalorinya, karbohidrat, lemak, dan proteinnya. Kemudian akan saya kembalikan kepada Tria Cicahyani. Persilakan. Baik, apabila telah dilakukan input data makanan, data yang sudah disimpan atau disubmit akan tersimpan pada file products.txt, di mana file function akan menghubungkan antara data yang terdapat pada file product.txt dengan kalkulator, sehingga program kalkulator nutrisi bisa berjalan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata yang sudah kami ucapkan, saya perwakilan dari kelompok mengucapkan permohonan maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan anggota Angelina Kismasari, 3 digit tim terakhir 034. Saya Icani Soleha, 3 digit tim terakhir 064, serta Karina Irnadela, 3 digit tim terakhir 030. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Pet Shop Management System dengan using Visual Studio. Oke, tampilan utama pada proyek kami yaitu Spicecom atau judul aplikasi, dan untuk loadingnya di sini kurang lebih ada 10 detik. Setelah itu kita masuk pada tampilan login. Di sini akan muncul kolom username serta password. Agar kita bisa login, kita di sini harus mengisi kolom username serta password tersebut. Kemudian kita bisa login. Kemudian di halaman home ini ada beberapa tampilan menu seperti produk, employee, dan customer. Kemudian di sebelah kanan sini ada sales data seperti data-data produk yang ada di aplikasi kami. Kemudian di halaman customer ada kolom nama yang dapat diisi, kemudian nomor telepon, dan juga alamat. Kemudian klik save, dan data akan masuk ke dalam tabel customer list. Di form produk ini, admin atau pegawai dapat memasukkan data produk yang berupa merek produk. Kemudian kategori, di sini terdapat 3 kategori, yakni ada pet food, pet equipment, dan pet drugs.
Di sini saya akan coba untuk memasukkan kategori pet equipment. Kemudian quantity ini adalah memasukkan jumlah barang yang akan dibeli dan harga. Kemudian kita klik save. Maka data akan ditampilkan di tabel. Di sini karena di dalam tabel ini terdapat 3 barang yang memiliki kategori equipment, maka kita lihat di bagian home, pet equipment-nya ini menambah 1, yang tadinya 2 menjadi 3. Jadi nilai dari sales data ini bergantung pada value yang dimasukkan di form produk. Kemudian ada form employee atau pegawai. Di sini bisa memasukkan nama pegawai, kemudian nomor telepon, alamat, kemudian password. Password ini nantinya berguna untuk di bagian login, dan tanggal lahir. Kemudian kita klik save, maka datanya akan muncul. Jika ingin melakukan pengeditan, maka pilih data di salah satu kolom, dan kita simpan. Maka datanya akan berubah secara otomatis. Kemudian, jika sudah selesai menggunakan, maka pengguna bisa menekan tombol logout, yang nantinya akan muncul form login. Apabila pengguna ingin melakukan login kembali, bisa langsung memasukkan username dan password yang telah dibuat sebelumnya. Sekian dari presentasi kami hari ini. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang aplikasi yang bertema sebentar. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama saya sendiri yaitu Dila Safira dengan nomor 00513972. Lalu saya Muhammad Aulia Rahman dengan NIM 2051397 Saya Ananda Ali Rahman Ditya dengan NIM 200513970704. Ini akan dijelaskan oleh saudari Ananta. Pertama adalah fitur utama. Fitur pembayaran barang sebagai fitur utama dari aplikasi kasir sebagai fungsi perhitungan barang-barang serta akan menampilkan detail barang yang dibeli pelanggan. Fitur diskon sebagai fitur lanjutan yang dapat digunakan oleh kasir saat barang tertentu yang dibeli oleh pelanggan mendapat potongan harga. Berikut adalah use case kasir. Berikut adalah flowchart diagram mulai, lalu pelanggan memilih barang yang ingin dibeli, menghitung total harga dan diskon, lalu masukkan pembayaran, kembalian, selesai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi kasir pintar yang telah kami buat. Di sini ini adalah codingan yang telah kami buat. Biasanya kita melakukan proses run. Nanti maka tampilnya akan seperti ini. Sebelumnya tujuan dari pembuatan aplikasi pintar ini nantinya akan mampu menghitung dengan cepat dan benar. Di samping itu juga akan menampilkan detail item barang meliputi nama, jumlah, dan harga setiap barang. Sehingga penjual tidak perlu menuliskan detail belanjaan secara manual dan tidak perlu menghitung harga barang menggunakan kalkulator. Selanjutnya, manfaat penggunaan aplikasi kasir pintar ini sangat mudah dan praktis. Manfaat dari penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah pekerjaan seorang kasir pada saat menghitung harga barang dijualan. Baik, ini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan dari aplikasi kasir pintar ini. Di sini ada input penjualan, yaitu terdapat nama barang, harga, dan jumlah. Selanjutnya ada tagihan, dan selanjutnya ada data penjualan ini yang berisikan nama barang, harga, jumlah, dan total. Dan selanjutnya ada diskon, total harga, bayar, kembalian, hitung, dan clear.
Selanjutnya kita melakukan proses pembelian, yaitu dengan memilih nama barang yang akan dibeli. Selanjutnya di sini nanti akan muncul harga dari barang yang telah dibeli, dan selanjutnya kita menentukan jumlah barang yang akan dibeli. Selanjutnya klik tombol tambahkan, maka tabelnya akan seperti ini. Di sini ada tagihannya yaitu 72.000 dan data penjualannya itu ada nama barangnya, harga dari barang tersebut, jumlah yang dibeli, dan total. Selanjutnya kita memilih barang lagi yang akan dibeli. Harganya akan muncul seperti ini, dan selanjutnya kita memilih jumlah yang akan dibeli. Selanjutnya tambahkan. Selanjutnya kita memilih lagi. Setelah kita memilih barang-barang yang akan dibeli, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini tagihannya yaitu 110.000 dan data penjualannya yaitu nama barangnya seperti ini, harga, jumlahnya, dan totalnya. Selanjutnya di sini ada diskon. Diskon ini akan didapatkan oleh pembeli jika pembeliannya melebihi dari 100.000, maka akan mendapatkan diskon 15%. Diskon ini didapat dari jumlah tagihannya. Dan selanjutnya jika pembelian nanti melebihi dari 60.000, maka mendapatkan diskon 5%. Di sini yaitu total harganya, total pembayaran yaitu 93.500. Selanjutnya kita menentukan nominal yang akan dibayar yaitu 100.000. Maka selanjutnya kita klik tombol hitung, dan maka akan muncul kembaliannya yaitu 6.500. Selanjutnya clear, tombol clear ini digunakan untuk menghapus yang ada di dalam tabel ini. Maka akan seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, Prodi Manajemen Informatika akan menjelaskan aplikasi yang kami buat. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rizka Nurul Septiani Hakim, NIM 200513970026. Selanjutnya, saya Nisa Amalia dengan NIM 200513970038. Dan saya Jasmine Sarah Magnolia dengan NIM 20051397078. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan aplikasinya. Jadi, aplikasi yang kami buat yaitu bernama Kids Calculator. Kalkulator ini merupakan operasi hitung yang didesain khusus untuk anak-anak. Tujuan dari aplikasi yang kami buat yaitu untuk memudahkan user, khususnya anak-anak, dalam mengenal angka-angka dan operasi perhitungan, serta untuk belajar menghitung. Selanjutnya, di Kids Calculator ini terdapat desain yang menarik untuk perhatian anak-anak. Di Kids Calculator ini memiliki desain yang responsif dengan warna biru sebagai warna latar. Dan juga terdapat text box di atas dengan warna orange, dan di sebelahnya terdapat gambar yang dapat menarik perhatian anak-anak. Selanjutnya, terdapat tombol button yang berwarna-warni, mulai dari warna merah, warna kuning, warna hijau, dan warna yang lainnya. Selanjutnya, di sebelah kanan terdapat operasi hitung perkalian, pembagian, pertambahan, dan juga pengurangan yang berwarna biru. Dan di atas operasi hitung terdapat tombol clear yang berwarna hijau. Fungsi dari tombol clear ini adalah untuk menghapus tulisan sebelumnya. Nah, apabila adik-adik ingin salah dalam menekan tombol, maka tombol button clear adalah solusinya. Baik, di Kids Calculator sendiri ini tuh terdapat 4 operasi. Jika kalian ingin menambahkan, yaitu kalian bisa pilih angka pertama, lalu dijumlahkan dengan angka kedua, lalu sama dengan, maka textbook akan menampilkan hasil dari perhitungan kita. Lalu jika kalian ingin memilih operasi pengurangan, maka kalian pilih angka pertama dikurangi dengan angka kedua sama dengan, maka textbook akan menampilkan hasilnya. Jika kalian ingin memilih operasi perkalian,
maka kalian bisa mengalikan nilai angka pertama dengan angka kedua, maka hasilnya sama dengan textbook akan menampilkan hasilnya. Lalu jika kalian ingin memilih operasi pembagian, maka kalian pilih angka pertama dibagi dengan angka kedua, sama dengan hasilnya akan ditampilkan pada text box. Jika kalian ingin menghapus satu persatu angka pada text box, maka kalian pilih tombol C. Jika kalian ingin menghapus semuanya secara langsung, maka kalian bisa tekan tombol CE. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami, yakni LIMHO, Layanan Informasi Manajemen Hotel. Di sini terdapat 3 anggota kelompok. Untuk Mbak Diana, silakan perkenalan terlebih dahulu. Ya, terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Diana Nafitasari dengan NIM 3 digit terakhir yaitu 012 dari Prodi Manajemen Informatika dari kelas 2020 MIB. Terima kasih. Kemudian saya sendiri, Siti Aulia Sabina Rahmanisa dengan NIM 016 dari Prodi D4 Manajemen Informatika kelas 2020B. Kemudian untuk Mas Brian, silakan perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Brian Yusuf dengan NIM 200513970036. Terima kasih. Baik, langsung saja kita untuk presentasinya. Silakan untuk di-share screen, Mas Brian. Bisa dilanjutkan. Oke, di sini kita langsung saja masukkan username yang sudah terdaftar pada database-nya, yaitu admin, dan password-nya admin, kemudian login. Nah, di sini adalah main form-nya, menu utama dari layanan informasi manajemen hotel atau LIMHO, yaitu ada dashboard, guest, reception, dan room. Kita untuk dashboard itu tampilannya yaitu seperti ini. Untuk guest itu ada data grid, ID nomor, first name, last name, phone, and city. Kemudian ada save, update, delete, dan clean. Ya, ketika kita ingin menginputkan data, kita langsung saja ke ID nomor. Kita save. Nah, oke. Nah, data sudah tersimpan ya untuk yang dimasukkan tadi. Kemudian ketika kita ingin mengupdate data, kita bisa saja langsung pilih salah satu dari data tersebut. Misalnya, ya, Joko. Apa yang mau diubah? Oke. Nah, di situ sudah berubah ya kotanya. Kemudian untuk delete, kita bisa pilih seperti tadi, kita pilih salah satu dari data tersebut, yang ingin di-delete itu data apa. Data sudah tidak ada ya guys. Room, oke. Ini juga sama seperti tadi ya guys. Di sini yang membedakan itu statusnya free atau busy, itu tidak tahu. Nah, jadi seperti itu kurang lebih untuk di bagian roomnya. Sekarang di bagian reception. Nah, di sini kan ada date in, date out ya. Untuk yang lainnya sama lah, tinggal room type, case ID, atau room number. Kurang lebih sama sih, seperti yang lainnya, tombol add, update, delete, sama clean-nya. Kemudian di sini ada ini, button logout. Jadi kalau misal kita udah selesai gitu, nah kita langsung logout, nah itu langsung kembali ke login-nya. Terus bisa di close X, close. Sekian dari presentasi kelompok 12 dengan proyek LIMHO, Layanan Informasi Manajemen Hotel. Mohon maaf apabila dari kami ada yang salah kalimat atau kata, ataupun ada canda gurau, itu supaya biar kami nggak gugup.
Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.